Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini untuk menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Saya Marlina dari CGP Angkatan 10 SDN 2 Sungai 2 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menjawab pertanyaan pemantik, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat sulit atau tidak mungkin untuk diterapkan pada kelas besar, di mana dalam satu kelas terdapat murid yang banyak dengan beragam kebutuhan. Namun ternyata pembelajaran berdiferensiasi secara alami dapat terjadi jika guru menghadirkan kondisi yang mengundang murid untuk belajar dan bukan sistem pembelajaran yang memaksa guru memberikan pembelajaran yang berbeda kepada setiap murid. Menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kontribusi dari pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ialah terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan konsep yang selama ini saya rasakan masih samar tentang penerapan yang baik dalam mengakomodir kebutuhan belajar murid, tidak harus dengan memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap muridnya, bukan juga memberikan asesmen yang berbeda, dan bukan berarti guru mengkotak-kotakan murid. Menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang pertama, terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif untuk saya terapkan di kelas. Kedua, berkolaborasi dengan kawan sejawat dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan guru yang telah berhasil melakukan praktik-praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, melakukan literasi digital terkait strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar untuk mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar murid. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha bagaimana guru memberdayakan murid untuk menggali semua potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan. Aspek pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001. Tomlinson tahun 2001 menyebutkan setidaknya terdapat 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Kesiapan belajar readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar murid harus diketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki murid terhadap materi yang akan dipelajari. Guru perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh murid
sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat murid juga penting bagi guru agar mampu menuntun murid mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar murid mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi murid agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara pertama, mengamati perilaku murid-muridnya. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencari kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Selanjutnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Kemudian, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas dan bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Kemudian, dilanjutkan dengan membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Kemudian, berbicara dengan guru murid sebelumnya dan membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditujukan oleh murid saat ini. Kemudian, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Selanjutnya, lakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka dan lain-lain. Menjawab pertanyaan pemantik, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan guru di kelas? Yaitu dengan cara pertama, memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan tepat. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama yaitu diferensiasi konten. Isi atau konten mencakup tentang kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari oleh murid. Isi kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses menekankan pada pendidik terkait dengan pemahaman proses belajar murid dengan pemahaman proses belajar murid secara berkelompok atau mandiri. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Menurut Bayumi dan kawan-kawan tahun 2021, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Pertama, asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana murid belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kedua, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua murid. Murid dibelajarkan berdasarkan kesamaan minat, merangkul semua murid. Guru memandang tugas murid berharga dan bermanfaat.
Dan yang ketiga yaitu pengelompokan murid secara fleksibel. Guru merancang pembelajaran yang memungkinkan semua murid untuk bekerja sama dengan berbagai teman sebaya pada waktu tertentu. Adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas dan guru bidang studi. Selanjutnya, guru dan murid bekerja sama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian, penggunaan waktu yang fleksibel dalam merespon proses dan hasil belajar murid. Kemudian, strategi pembelajaran yang bervariasi seperti pusat belajar, pusat pengembangan bakat dan minat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, siswa dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Koneksi antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak yaitu pada modul 2.1 yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lainnya di program guru penggerak pada modul 2.1 yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Sedangkan pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, kaitannya dengan modul 2.1 adalah nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, kaitannya dengan modul 2.1 ini adalah visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan yang positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Sedangkan kaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 ini yaitu budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang merasa nyaman dan lebih dihargai akan termotivasi untuk mengikuti setiap tahapan-tahapan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari modul 2.1 ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di era sekarang ini karena dengan berdiferensiasi bakat dan minat belajar murid bisa terdeteksi sejak dini.
Disinilah peran guru dalam menebalkan laku murid untuk menguatkan karakter murid itu sendiri saat terjun ke dalam lingkungan yang universal. Terima kasih. Salam guru penggerak dari saya, Marlina SDN 2 Sungai 2, Kabupaten Tanah Bumbu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam budaya, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.